Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan yang makan dan merusak tanaman itu jenisnya sangat banyak. Sebagian itu makan pada daun, sebagian lagi menghisap cairan tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Lalu apa akibat dari aktivitas makan ini pada tanaman? Di video ini saya akan membahas biologi kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh hama. Mari kita lihat dulu dasar teori yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tumbuhan termasuk tanaman adalah produsen energi kimia yang pasti akan dimanfaatkan oleh hewan herbivore untuk tumbuh, bergerak, dan bereproduksi. Gambar ini menunjukkan bahwa satu jenis tanaman akan dikeroyok oleh bermacam-macam pemakan tumbuhan. Mereka akan makan pada batang atau daun, bunga, buah, biji, dan akar sesuai dengan cara mereka hidup dan kebutuhan nutrisi yang khas. Ulat ini sedang memakan jaringan daun, begitu juga belalang ini. Lalu larva pengorok daun ini hidup dengan meliang dan makan jaringan di antara epidermis atas dan bawah daun. Penggerek batang atau biji atau buah ini sama halnya dengan pengorok daun. Tetapi mereka makan dan hidup di dalam batang, biji, atau buah. Sebagian lagi akan mengkonsumsi akar dan pangkal batang tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Contoh yang terkenal adalah uret atau larva kumbang yang makan pada akar. Contoh hama akar yang lain adalah nematoda yang memakan cairan atau eksudat akar tanaman. Meskipun ukurannya mini, tetapi daya rusaknya cukup besar, terutama ketika populasi mereka cukup tinggi. Tanaman juga dikunjungi oleh banyak jenis hewan penghisap, misalnya kutu afid, warang jagung, dan warang coklat. Nah, bagi manusia, tugas melindungi tanaman ini juga tidak mudah, karena masing-masing jenis hama tersebut juga memiliki kecenderungan untuk memilih umur tanaman tertentu. Misalnya, hama lalat bibit akan menyerang bibit atau masa awal pertumbuhan tanaman. Setelah tanaman tumbuh agak besar atau mulai berdaun cukup banyak, maka hewan semacam belalang mulai berdatangan. Ketika tanaman berbuah, maka hewan semacam lalat buah akan menjadi hama dominan. Bahkan menjelang panen pun hama semacam kumbang ubi jalar silas ini ikut beraksi. Bahkan hingga umbi dipanen dan disimpan di dalam gudang. Artinya pelindungan tanaman itu sudah dimulai pada awal pertumbuhan tanaman hingga saat panen. Berikutnya mari kita bahas cara hewan hama merusak tanaman. Cara pertama adalah dengan menggigit atau menyobek jaringan kemudian mengunyahnya. Hewan golongan ini akan menggunakan alat mulutnya untuk memotong dan menghancurkan jaringan inangnya. Tikus, tupai, dan burung juga dimasukkan ke dalam golongan hama ini karena mereka menggunakan alat mulutnya untuk menyobek, memotong, dan mengunyah jaringan tanaman inangnya. Nah, aktivitas makan tadi akan menghilangkan jaringan tanaman yang dimakan. Contohnya, daun yang robek seperti ini adalah tanda khas hasil kerja ulat atau belalang atau kumbang pemakan daun. Lalu malai padi yang mengering seperti ini adalah akibat ulah penggerek batang yang makan pada batang, yang tentu saja menghambat dan memutuskan aliran nutrisi ke bagian bulir yang baru berkembang. Sementara itu, buah yang busuk ini adalah contoh tanda kerusakan yang disebabkan oleh hewan penggigit pengunyah, misalnya larva lalat buah. Nah, akar yang hancur ini adalah akibat aktivitas makan uret atau larva kumbang scarabid. Nah, akar berfungsi sebagai penambat tanaman ke tanah dan sekaligus sebagai tangan untuk mencari dan mengambil nutrisi dari tanah. Maka ketika akar hancur, maka tanaman akan rubuh dan mati. Cara kedua adalah dengan mencucuk dan mengisap cairan jaringan, misalnya cairan floem dan xilem. Berbeda dengan teman-temannya di kelompok sebelumnya, hewan-hewan pengisap ini cukup baik hati dengan tidak mengambil jaringan tanaman inangnya. Tetapi mereka bisa memicu reaksi tanaman yang khas. Misalnya, buah coklat ini akan membentuk bentol-bentol seperti ini sebagai reaksi dari cucukan dan masuknya cairan noda dari kepik Heliopeltis. Atau akar tanaman ini akan membentuk puru atau gol akibat dicucuk oleh nematoda. Jadi tanda-tanda tadi dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui jenis hama yang makan pada tanaman. Itulah alasannya perancangan strategi dan pemilihan teknologi pengelolaan hama harus diawali dari identifikasi organisme penyebabnya. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.